Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perencanaan pondasi tiang pada proyek pembangunan kantor Mandala Finance di Yogyakarta. Next. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aprilia Zahara, NPM 1903501008. Perkenalkan, nama saya Putri Regilia Silviana, NPM 19035010013. Perkenalkan, nama saya Karin Rijayanti Putri, NPM 190350010049. Perkenalkan, nama saya Vandristia Prakoso, MPM 19035010085. Saya Renji Lananta, NPM 190350101118. Latar belakang. Suatu struktur bangunan gedung terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas meliputi kolom, balok, plat, serta atap. Lalu struktur bawah meliputi pondasi. Pondasi adalah elemen struktur yang sangat penting karena pondasi berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan bangunan tersebut ke dalam tanah di bawahnya. Contoh pada pekerjaan struktur yaitu pekerjaan pondasi tiang pancang pada area gudang perkantoran daerah Yogyakarta. Pada area ini digunakan pondasi tiang pancang. Proyek pembangunan kantor Mandala Finance merupakan salah satu proyek pembangunan di Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di daerah Yogyakarta. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merencanakan diameter tiang pancang yang kuat dan efisiensi. Lalu yang kedua, bagaimana cara mencari jumlah tiang pancang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mencari nilai daya dukung tiang kelompok yang telah dipengaruhi oleh efisiensi tiang. Next. Lalu tujuan dari perencanaan ini, yang pertama untuk mengetahui diameter tiang pancang yang kuat dan efisiensi. Yang kedua untuk mengetahui jumlah tiang pancang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga untuk mengetahui nilai daya dukung tiang kelompok yang telah dipengaruhi oleh efisiensi tiang. Next. Untuk data perencanaan, jadi tipe bangunan yaitu gedung perkantoran. Untuk letak bangunannya jauh dari pantai. Zona gempanya yaitu kota Yogyakarta. Tinggi lantai 1 sampai dengan lantai 7 yaitu sama 3,5 meter. Untuk lebar bangunan kami 25 meter. Untuk panjang bangunannya 63 meter. Untuk mutu beton yang kami pakai yaitu 35 MPa. Untuk mutu baja FY yaitu 310 MPa. Untuk tulangan polos. Next. Untuk bebanan, untuk bon mati berat sendiri elemen struktur atau dead load, baik balok, plat, dan kolom telah dihitung secara otomatis melalui program SAP. Next. Untuk beban pada lantai, bahan matinya yaitu beban keramik dengan tebal 1 cm, itu terdapat 24 kg per meter kuadrat. Untuk berat spesi tebal 2 cm, dapat 42 kg per meter kuadrat. Berat sanitasi dan plumbing dapat 30 kg per meter kuadrat. Berat penggantung plus plafon dapat 18 kg per meter kuadrat. Jadi total dari beban mati yaitu 114,30 kg per meter kuadrat. Untuk beban hidup, berat spesi dengan tebal 1 cm didapat 21 kg per meter kuadrat. Berat penggantung plus plafon didapat 18 kg per meter kuadrat. Untuk berat sanitasi plus plumbing didapat 30 kg per meter kuadrat, jadi totalnya itu 69 kg per meter kuadrat. Next, untuk beban pada atap, berat spesi dengan tebal 1 cm didapat 21 kg per meter kuadrat. Untuk berat penggantung plus plafon 18 kg per meter kuadrat. Berat sanitasi plus plumbing didapat 30 kg per meter kuadrat, jadi totalnya 69 kg per meter kuadrat. Untuk beban hidupnya, beban hidup fungsi gedung sekolah ini sesuai dengan PPIUG tahun 1983 tabel 3.1. Beban hidup atap yaitu 100 kg per meter kuadrat, 1 kg per meter kuadrat. Untuk beban air hujannya yaitu 20 kg per meter kuadrat. Jadi totalnya beban hidupnya 120 kg per meter kuadrat. Untuk bebanan angin berdasarkan SNI 1727 tahun 2013, bangunan gedung yang mempunyai tinggi atap rata-rata lebih dari 14 meter
yaitu maka termasuk bangunan gedung bertingkat tinggi. Dan berdasarkan data perencanaan diketahui bangunan kami setinggi 24,5 meter, maka termasuk bangunan gedung bertingkat tinggi. Untuk parameter beban angin, kategori kekasaran permukaan atau exposure menurut SNI 1727 tahun 2013 pasal 26.7.2, bangunan gedung merupakan kategori B yang merupakan daerah perkotaan dan pinggiran kota jauh dari pantai, yaitu dengan beban angin 25 meter per second. Untuk kategori risiko bangunan atau struktur lain menurut SNI 1727 tahun 2013 menurut tabel di bawah ini, yaitu tabel untuk gedung perkantoran termasuk kategori risiko 2. Pembebanan gempa. Gedung perkantoran berada pada daerah Jakarta, jauh dari pantai, diasumsikan ke dalam kelas situs SD Tanah Sedang pada lintang min 7.60552723017506 dan bujur 110.310977636719 berdasarkan hasil respons spektrum dari website puskim.pu.go.id. Nilai PGA yaitu 0,351, nilai SS yaitu 0,745, nilai S1 yaitu 0,313. Next. Berikut adalah output SAP 2000 yaitu PU 4.369,32 kN, MUX yaitu 24,32 kN, MUY yaitu 26,85 kN. Next. Berikut hasil gambar SAP dari 3D view-nya yaitu seperti berikut. Next. Berikut gambar diagram gaya aksialnya seperti itu. Next. Gambar diagram gaya gesernya. Next. Berikut gambar diagram momennya dari hasil SAP. Next. Lalu selanjutnya untuk perencanaan desain fondasi, data perencanaan didapatkan nilai PU 4369,32 kN, untuk nilai MUX didapatkan 24,32 kN, lalu untuk nilai MUY didapatkan 26,85 kN. Hasil PU, MUX, dan MUY ini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan SAP. Lalu kemudian kami merencanakan desain fondasi kami dengan diameter 1 meter, dengan jarak antar fondasi 1,8 meter, kemudian dengan kedalaman 13,5 meter, lalu untuk alfa untuk board pile yaitu sebesar 0,55. Lalu berikut ini adalah tabel perhitungan daya dukung tanah. Dengan kelompok kami merencanakan untuk kedalaman 13,5 meter didapatkan NSPT sebesar 16. Kemudian berikut adalah data-data yang lain dapat dilihat seperti pada tabel. Berikut ini adalah contoh perhitungannya. Untuk yang pertama yaitu mencari CU. CU yaitu kohesi tanah di sekeliling kelompok tiang. CU didapatkan dengan NSPT dikali 2/3 dikali 10. Didapatkan hasil 106,7 kN per meter persegi. Kemudian untuk mencari keliling tiang dengan rumus P sama dengan Pi kali D, didapatkan hasil 3,14 meter persegi. Lalu untuk mencari daya dukung izin atau Ki izin dengan safety factor sebesar 3, Ki izin sama dengan QU dibagi SF, didapatkan hasil 1080,16 kN. Lalu untuk mencari kapasitas daya dukung ultimate atau QU, didapatkan dari QP ditambah QS. QP yaitu daya dukung untuk ujung, lalu QS yaitu daya dukung untuk bagian selimut. Didapatkan hasil 3240,48 kN. Lalu untuk mencari AP, yaitu dengan rumus per 4 Pi D kuadrat, didapatkan hasil 0,785 meter persegi. Lalu untuk mencari daya dukung ujung tiang atau QP, dengan rumus QP sama dengan 9 dikali CU dikali AP, didapatkan hasil 753,6 kN. Lalu yang terakhir untuk
mencari daya dukung ujung tiang atau QP dengan maksud saya mencari daya dukung untuk selimut atau QS, yaitu alfa dikali CU dikali perimeter dikali LI, yaitu didapatkan hasil 2486,88 kN. Lalu untuk perhitungan perencanaan pondasi yang selanjutnya, yaitu mencari jumlah tiang atau NN sama dengan PU dibagi 0,7 dikali Ki izin, didapatkan hasil 5,78, maka dibulatkan menjadi 6 buah tiang. Jadi pada perencanaan ini akan digunakan 6 buah tiang untuk setiap pondasinya. Lalu untuk syarat jarak tiang pancang, jarak tiang antar tiang pancang dengan syarat 2,5 D kurang dari S kurang dari sama dengan 3,5 D, didapatkan 2,5 kurang dari 1,8 kurang dari sama dengan 3,5, hasil sudah oke. Kemudian dilanjutkan mencari jarak ke tepi pile cap dengan syarat 0,5 dikali 2,5 dikali D kurang dari sama dengan S aksen kurang dari sama dengan 0,5 dikali 3,5 dikali D, didapatkan hasil 1,25 kurang dari sama dengan 1,8 kurang dari sama dengan 1,75, maka hasil sudah oke. Berikut susunan tiang yang kami sudah rencanakan, yaitu 6 buah dengan tampilan atasnya seperti gambar berikut. Keterangan di mana jumlah tiang tersebut ada 6 buah dan jumlah tiang dalam baris atau M 3 buah dan jumlah tiang dalam kolong atau N 2 buah dan jarak tiang atau S 1,8 meter dan diameternya 1 meter. Lalu perhitungan perencanaan pondasinya, yang pertama menghitung efisiensi kelompok tiang atau disebut dengan EG dengan rumus 1 dikurangi arkestan dikali diameter dibagi jarak dikali jumlah tiang dalam baris dikurangi 1 dan dikali jumlah tiang dalam kolom ditambah jumlah tiang dalam kolom dikurangi 1 dikali M per 90 kali M kali N. Dan ditemukan hasilnya 0,68. Untuk menghitung kapasitas tiang kelompok atau QG, yaitu efisiensi kelompok tiang dikali jumlah tiang dikali Ki izinnya dengan dihasilkan 4.407,1 kN. Syaratnya untuk perencanaan pondasi berikut yaitu kapasitas tiang kelompok lebih besar daripada PU yang dari SAP tadi. Jadi dari perencanaan kami sudah oke. Next. Refraksi pada tiang grup. Ini berikut adalah tabel perhitungan refraksi pada tiang grup kami dengan PI rumusnya itu PU per N kurang lebih MX dikali Y dibagi jumlah Y kuadrat di plus minus MY dikali X per jumlah X kuadrat. Dan PU kami yaitu dari hasil SAP 4.369,32 kN, MUX-nya 24,32 kN, dan MUY-nya 26,85 kN. Dan Pmax lanjut. Dan Pmax-nya yaitu ketemu 7.735,56 dan Pmin-nya 720,87. Next. Contoh perhitungannya, kami mengambil yang Pmax-nya dan Pmin-nya. Dan tadi Pmax-nya sudah ketemu 735,56 kN, lalu syaratnya Ki izin lebih besar daripada Pmax, yaitu Ki izinnya tadi 1080,16, jadi sudah oke, dan Pmin-nya 720,88. Jadi pondasi terkritisnya yang kami dapat yaitu di P3 dengan hasil 735,56 kN. Next. Kesimpulan dari kelompok kami yang kami dapat yaitu perencanaan pondasi ini dapat disimpulkan bahwa pondasi yang digunakan untuk kantor Mandala Finance ialah tiang pancang kelompok yang berjumlah 6 dan berdiameter 1 meter dengan kedalaman 13,5 meter dengan jarak antar tiang sebesar 1,8 meter.
dan hasil perhitungan yang diperoleh kapasitas tiang kelompok sebesar 4.407,1 kN dan PU terbesarnya 4.369,32 kN. Lalu untuk hasil daya dukung izin sebesar 1.080,16 kN dan Pmax yang diterima sebesar 735,56 kN dan terletak pada tiang ketiga. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.